Mengapa ada perusahaan-perusahaan yang bertumbuh menjadi hebat dan ada perusahaan-perusahaan yang hanya bertahan sebagai perusahaan yang baik serta tidak pernah berkembang menjadi hebat? Penelitian yang dilakukan oleh Jim Collins, seorang pakar ilmu manajemen, menunjukkan bahwa di sini peran dari kepemimpinan tingkat 5 adalah sangat penting. Mengapa demikian? Tata nilai seperti itulah yang sesungguhnya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tata nilai yang mengakibatkan kehidupan kita menjadi maksimal, tidak sia-sia, dan yang tidak akan kita sesali. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah komunitas yang sangat membangun dan menguatkan iman kita. Pastikan setiap Anda telah tergabung dalam sebuah kesan. Bila Anda belum memilikinya, hubungi segera nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Mengapa ada perusahaan-perusahaan yang bertumbuh menjadi hebat dan ada perusahaan-perusahaan yang hanya bertahan sebagai perusahaan yang baik serta tidak pernah berkembang menjadi hebat? Perusahaan yang baik sehingga dimasukkan dalam daftar Fortune 500. Itulah daftar tahunan dari 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang diterbitkan oleh majalah Fortune berdasarkan pemasukan total mereka di tahun itu. Pertanyaan ini mengusik pikiran Jim Collins, seorang pakar dalam ilmu manajemen yang sangat terkenal di dunia. Guna menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, ia membentuk sebuah tim dengan maksud untuk meneliti dan menemukan apakah faktor-faktor yang mengakibatkan sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang hebat. Kehebatan yang antara lain ditunjukkan oleh performance nilai saham dari perusahaan tersebut selama minimal 15 tahun terakhir. Berdasarkan penelitian yang dimulai pada tahun 1996 dan yang berlangsung selama 5 tahun itu, didapati bahwa di antara 1.435 perusahaan yang baik dan yang disebut dalam majalah Fortune 500, terdapat 11 perusahaan yang pantas dinilai sebagai perusahaan yang hebat. Salah satunya adalah Gillette. Itulah perusahaan yang memproduksi pisau cukur dan kelengkapannya. Tentu saudara mengetahui hebatnya perusahaan ini. Sehingga di Indonesia kata Gillette bukan sekadar merek dagang, namun juga merupakan nama generik. Bukankah kita menyebut pisau yang berukuran kecil sebagai Gillette? Lebih jauh, di dalam penelitian tadi didapati bahwa ada 7 faktor yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang hebat. Hasil penelitian ini kemudian dituangkan oleh Jim Collins ke dalam sebuah buku dengan judul From Good to Great atau Dari Baik Menjadi Hebat. Dalam buku bestseller yaitu yang telah terjual lebih dari 4 juta eksemplar tersebut dikemukakan bahwa hal pertama yang mengakibatkan suatu perusahaan bertumbuh dari baik menjadi hebat adalah faktor kepemimpinannya. Jim Collins mengistilahkan faktor itu sebagai level 5 leadership atau kepemimpinan tingkat 5. Artinya, apabila sebuah perusahaan dipimpin oleh pribadi yang menghidupi level 5 leadership atau kepemimpinan tingkat 5, maka perusahaan itu akan bertumbuh dari baik menjadi hebat. Apakah yang dimaksudkan oleh Jim Collins dengan kepemimpinan tingkat 5 ini?
Ia mendefinisikan kepemimpinan tingkat 5 sebagai kepemimpinan yang merupakan kombinasi antara kerendahan hati dan keteguhan hati. Dalam hal ini, yaitu keteguhan hati dari sang pemimpin untuk mencapai hasil yang terbaik bagi lembaga yang ia pimpin. Kombinasi ini bersifat sangat jarang, sebab kebanyakan orang yang rendah hati tidak memiliki semangat yang kuat untuk mencapai yang terbaik bagi lembaga yang ia pimpin. Sebaliknya, orang yang memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai hasil yang terbaik, acap kali bukanlah orang yang rendah hati. Selanjutnya, Jim Collins meneliti apakah yang terjadi apabila faktor-faktor tadi diterapkan di dalam lembaga-lembaga nirlaba, yaitu lembaga yang bukan merupakan perusahaan. Hasil penelitian lanjutan tersebut ia tulis dalam buklet dengan judul Good to Great and the Social Sectors yang terbit 4 tahun kemudian. Di situ Jim Collins mengemukakan bahwa ternyata kepemimpinan tingkat 5 ini juga bermanfaat bagi lembaga-lembaga sosial atau lembaga nirlaba. Dengan kata lain, apabila sebuah rumah tangga dipimpin oleh pribadi yang menjiwai kepemimpinan tingkat 5, maka rumah tangga itu bukan sekadar berjalan dengan baik, namun akan berbahagia. Apabila suatu masyarakat dipimpin oleh kepemimpinan tingkat 5, maka kehidupan dalam masyarakat itu bukan sekadar berjalan dengan lancar, namun akan sejahtera. Demikian pula, bila sebuah jemaat dipimpin oleh kepemimpinan tingkat 5, maka jemaat itu bukan sekadar eksis, namun akan membawa kontribusi yang positif bagi kehidupan warga jemaat dan lingkungannya. Dalam kaitan ini kita perlu mengingat bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kepemimpinan bukanlah sebatas suatu jabatan, namun terlebih lagi adalah suatu pengaruh. Hal itu dikemukakan oleh Oswald Sanders dalam bukunya yang berjudul Spiritual Leadership, yaitu yang kerap kali saya kutip dalam khotbah-khotbah saya. Dengan kata lain, yang disebut sebagai seorang pemimpin bukanlah sekadar orang yang menduduki jabatan tertentu dalam suatu lembaga, tetapi semua orang. Karena semua orang harus membawa pengaruh yang bersifat positif terhadap lingkungannya. Dari sana dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan tingkat 5, yaitu kepemimpinan yang diwarnai dengan kerendahan hati serta keteguhan hati tadi, bukan hanya diperlukan oleh orang yang menjabat sebagai pemimpin di dalam sebuah lembaga, namun oleh semua orang. Berarti siapapun saudara, entah saudara menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi ataupun tidak, saudara perlu hidup dalam kombinasi antara kerendahan hati dan keteguhan hati tadi. Pentingnya kualitas ini juga dikemukakan oleh Tuhan Yesus di dalam beberapa kesempatan kepada para muridnya, termasuk ketika mereka sedang berada dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Itulah perjalanan yang Yesus lakukan menjelang ia akan ditangkap, diadili secara tidak adil, dianiaya, dan disalibkan. Latar belakang dan pernyataan Tuhan Yesus ini dicatat dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Mari kita baca latar belakangnya terlebih dulu, yaitu yang ditulis di ayat 35 sampai 37. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin kau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Coba saudara renungkan apa yang dikatakan oleh kedua kakak beradik, yaitu Yakobus dan Yohanes ini. "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Serasa tidak asing dan sering kita dengar, bukan? Mengapa? Karena sebenarnya kalimat itu juga sering kita ucapkan kepada Tuhan. "Tuhan, aku ingin engkau melakukan apapun yang aku minta dari engkau." Menanggapi permintaan tersebut, selanjutnya di ayat-ayat berikutnya ditulis seperti demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?"
Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Apa yang mereka katakan ini menunjukkan bahwa kedua kakak beradik tersebut ingin menduduki posisi yang lebih utama daripada para murid Yesus yang lain. Mereka ingin lebih diistimewakan daripada murid-murid yang lain tersebut. Apakah hal ini juga terdengar familiar atau tidak asing di telinga saudara? Yaitu karena keinginan seperti itu acap kali juga mengisi hati saudara. Sekarang, mari kita baca sikap para murid Yesus yang lain ketika mereka mendengar permintaan kita ini. Bukan, permintaan Yakobus dan Yohanes tadi. Serta tanggapan Tuhan Yesus terhadap sikap para muridnya tersebut. Yaitu yang dicatat di ayat 41 sampai 45. Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mengapa ke-10 murid yang lain itu menjadi marah? Karena sebenarnya mereka juga ingin menduduki posisi yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes. Hanya saja kedua kakak beradik ini telah mendahului mereka dalam mengutarakan keinginan tersebut kepada Yesus. Artinya baik Yakobus dan Yohanes maupun ke-10 murid yang lain sesungguhnya memiliki keinginan yang sama, yaitu menjadi yang paling utama dari antara yang lain. Perbedaannya hanyalah yang 2 orang tadi mengutarakan keinginan itu secara terang-terangan, sedangkan yang 10 orang memendamnya di dalam hati. Padahal sesungguhnya mereka setali 3 uang alias sama saja. Terhadap sikap itu, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menilik tanggapan dan pernyataan Tuhan Yesus ini, kita dapat melihat bahwa ia tidak menghalangi keinginan para muridnya untuk menjadi yang pertama di antara mereka. Dengan catatan bahwa selama keinginan itu bukanlah untuk kepentingan pribadi mereka, seperti yang dilakukan oleh pemerintah bangsa-bangsa, yaitu yang bertindak sebagai tuan atas rakyatnya. Bukan pula seperti yang dilakukan oleh para pembesar, yang bertindak sewenang-wenang atas para rakyat. Artinya, aspirasi atau keinginan untuk menjadi seorang pemimpin adalah sah-sah saja. Selama keinginan tersebut adalah dengan maksud yaitu demi kebaikan dari orang-orang atau lembaga yang hendak ia pimpin. Dan bukan demi kepentingan pribadi. Itulah yang diistilahkan oleh Jim Collins sebagai keteguhan hati untuk mencapai hasil yang terbaik bagi lembaga yang dipimpin tadi. Yaitu yang merupakan salah satu unsur dari 2 unsur dalam kepemimpinan tingkat 5. Hal ini dapat kita pahami. Karena bagaimanapun juga semua lembaga memerlukan adanya kepemimpinan. Hal tersebut antara lain dikemukakan di dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6 dan diulang di dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Namun di samping diperlukan pemimpin yang memiliki hati yang teguh, yaitu dalam upayanya untuk membawa manfaat bagi lembaga yang ia pimpin, Tuhan Yesus menandaskan bahwa sikap itu juga harus disertai dengan kerelaan untuk melayani. Hal ini ia sampaikan 2 kali secara berturut-turut di ayat 43 dan 44. Itulah sikap yang lazim disebut sebagai servanthood, yaitu sikap yang bersedia untuk menghamba atau melayani. Lebih jauh, dengan menilik perkataan Tuhan Yesus di ayat 42 sampai 45 tersebut,
kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya tata nilai servanthood atau pengabdian tersebut. Penting karena kesediaan untuk melayani merupakan yang pertama, yaitu wujud dari kasih. Saya ulangi, pengabdian atau servanthood adalah penting karena yang pertama, kesediaan untuk melayani merupakan wujud dari kasih. Tentu tidak semua orang yang melayani melakukannya karena dorongan kasih. Jadi contoh, orang yang melayani para pelanggan yang berbelanja di toko. Pada umumnya mereka melayani seperti misalnya mengambilkan barang yang dicari oleh pelanggan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sang pelanggan, membungkus barang yang dibeli, dan menerima uang pembayaran. Karena memang semua itu adalah tugas mereka. Tugas yang mereka kerjakan karena mereka menerima gaji dari toko atau perusahaan tempat mereka bekerja. Dan bukan karena mereka mengasihi sang pelanggan. Tetapi tidak demikian halnya dengan seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya. Walaupun sang ibu dalam keadaan lelah, tetap saja dengan penuh sukacita ia akan menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Walaupun sang ibu tidak memperoleh imbalan apapun dari anak-anaknya, dan malahan ia yang harus mengeluarkan uang belanja guna menyediakan makanan itu. Namun dengan senang hati ia melayani kebutuhan makan dari anak-anaknya. Mengapa? Karena ia mengasihi mereka. Bahkan kalaupun setelah selesai makan, anak-anak itu tidak mengucapkan terima kasih kepada sang ibu, malahan ada kalanya mereka menggerutu karena menu makanan yang dihidangkan tidak seperti yang mereka inginkan. Sang ibu tetap tidak mengeluh, apalagi mogok dan tidak lagi bersedia menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Bukan itu saja, selesai menikmati hidangan yang tersedia, acap kali anak-anak itu tidak membantu ibu mereka dalam membereskan dan menyuci peralatan makan yang telah mereka gunakan. Apa reaksi dari sang ibu? Tanpa mengeluh, sang ibu membereskannya. Semua itu ia lakukan karena dorongan kasih kepada anak-anak atau keluarganya. Kasih tanpa pamrih, yaitu tanpa mengharapkan imbalan apapun juga. Pengabdian atau pelayanan sebagai wujud kasih seperti itulah yang Yesus ajarkan kepada para muridnya. Dalam hal ini, yaitu dengan menempatkan dirinya sendiri sebagai teladan. Tentang hal tersebut, di ayat 45 tadi, ia berkata sebagai berikut. Karena anak manusia, maksudnya dirinya, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini Tuhan Yesus berkata, bahwa dia, yaitu sang anak manusia, telah datang ke dunia bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Pelayanan yang ia lakukan dengan penuh kasih, sebagaimana yang terbukti dalam kerelaannya untuk berkorban dengan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi umat manusia. Dari situ kita dapat melihat kaitan antara kasih yang dibuktikan melalui pengorbanannya dan pelayanan yang ia lakukan. Kasih yang ia katakan dan dicatat dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13 wajib diteladani oleh para pengikutnya. Singkat kata, kalau saudara benar-benar hidup sebagai seorang pengikut Kristus, maka saudara wajib untuk hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi saudara. Kasih yang diwujudkan dalam bentuk kerelaan untuk melayani tanpa pamrih dan di dalam pengorbanan. Ingat, bahwa mungkin saja orang melayani tanpa kasih seperti pelayan toko yang saya contohkan tadi. Namun orang yang mengasihi pasti akan rela melayani orang yang ia kasih. Pertanyaannya sekarang, sudahkah saudara mempraktikkan kasih dalam pelayanan seperti itu? Ataukah selama ini sebagai warga jemaat, saudara lebih menuntut untuk dilayani dan bukan yang melayani? Apabila selama ini dalam gereja, saudara hanya bersikap sebagai penonton ibadah dan tidak terlibat dalam pelayanan, ambillah keputusan untuk meneladani Kristus, yaitu melayani di dalam kasih. Bagaimana caranya agar saudara dapat terlibat dalam pelayanan? Hubungilah nomor telepon di bawah ini melalui WhatsApp. Tulislah, saya ingin terlibat di dalam pelayanan.
Nanti staf gereja akan menghubungi saudara dan menjelaskan pelayanan apa saja yang dapat saudara lakukan dan langkah-langkah apa yang diperlukan agar saudara terlibat dalam pelayanan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, pengabdian atau servanthood adalah penting. Karena kesediaan untuk melayani merupakan wujud dari kerendahan hati. Saya ulang. Yang kedua, kesediaan untuk melayani merupakan wujud dari kerendahan hati. Sedangkan seperti yang Tuhan Yesus katakan di ayat 43 sampai 44 tadi, bahwa kerendahan hati yaitu dalam bentuk kerelaan untuk melayani merupakan jalan menuju pribadi yang besar atau yang terutama. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Markus pasal 10 ayat 43 sampai 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan tata nilai yang bersifat counterculture atau melawan arus. Sehingga dia katakan, tidaklah demikian di antara kamu. Apabila pada umumnya orang ingin menjadi besar dengan cara menginjak sesamanya, maka justru Tuhan Yesus berkata, apabila orang ingin menjadi yang besar dan terutama, maka orang tersebut harus menjadi seorang pelayan, bahkan menjadi hamba untuk semuanya. Dengan kata lain, kalau saudara ingin hidup secara maksimal, maka kerelaan untuk melayani dalam kerendahan hati merupakan jalan yang harus saudara tempuh. Memang, kebanyakan orang berupaya untuk mencapai kemajuan dengan gaya seperti katak yang berenang. Saudara tahu bagaimana cara katak dalam berenang? Inilah caranya, yaitu dengan menyibak air di kanan kiri dengan kedua kaki depannya dan menendang ke belakang dengan kedua kaki yang lain. Begitulah cara kebanyakan orang dalam upayanya untuk mengalami kemajuan. Ia menyingkirkan orang-orang yang lain dan bila perlu menendang mereka ke belakang. Sebaliknya di sikap seperti itu, yang Yesus ajarkan adalah agar para muridnya hidup di dalam kerendahan hati yang diwujudkan dengan kerelaan untuk menjadi hamba bagi semuanya. Di masa itu, hamba atau dalam bahasa Yunani yaitu doulos, yang artinya adalah budak, adalah pribadi yang menempati strata sosial terendah dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, melalui berkata bahwa jalan untuk menjadi pribadi yang besar dan yang paling utama adalah dengan menjadi seorang pelayan atau hamba atau budak, maka Yesus menegaskan pentingnya para pengikutnya untuk hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati yang Yesus sendiri telah teladankan dengan berkata di ayat 45 tadi, bahwa ia yaitu sang anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sikap melayani seperti itulah yang juga dicontohkan oleh Dave Thomas, pendiri dan pemilik restoran waralaba Wendy's. Dave Thomas memulai karirnya dari bawah, yaitu sebagai seorang pelayan restoran di usia 12 tahun. Pendidikan yang ia tempuh juga sangat sederhana, yaitu tidak sampai lulus sekolah menengah. Melalui usaha kerasnya, akhirnya 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1969, ia berhasil membuka restoran sendiri yang diberinya nama Wendy's. Sekarang restoran tersebut telah berkembang menjadi hampir 7.000 outlet, sehingga merupakan restoran cepat saji hamburger yang ketiga terbesar di dunia sesudah McDonald dan Burger King. Salah satu sifat yang menonjol dari Dave Thomas adalah kerendahan hatinya. Sikap tersebut hendak ia tanamkan di dalam diri seluruh pegawainya, yaitu dengan menaruh fotonya yang sedang memakai pel dan sebuah ember plastik di kantor-kantor manajer dari Wendy's. Ia menjelaskan makna di gambar tersebut, yaitu dengan berkata, saya menyandang gelar MBA, bukan Master of Business Administration, namun Mop Bucket Attitude. MBA, Mop Bucket Attitude, atau sikap hati kain pel dan ember. Yang ia maksudkan adalah semua orang
termasuk dirinya dan para manajer Wendy's, harus rela melayani dengan sedemikian rupa sehingga tidak merasa enggan untuk mengepel lantai yang kotor. Kerendahan hati yang dimulai dari pucuk pimpinan seperti itulah yang mengakibatkan Wendy's berkembang dari restoran waralaba yang sangat besar. Kerendahan hati seperti itulah yang diajarkan dan diteladankan Tuhan Yesus, yaitu melalui kerelaannya untuk melayani. Kerendahan hati yang Yesus katakan sebagai jalan untuk menjadi pribadi yang besar dan yang terutama. Itulah pribadi yang hidup dalam kehidupan yang maksimal. Sekarang yang ketiga, pengabdian atau servanthood adalah penting. Karena kesediaan untuk melayani merupakan wujud dari kedewasaan. Saya ulangi, yang ketiga, kesediaan untuk melayani merupakan wujud dari kedewasaan. Sebagaimana yang saudara ketahui, kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dari usianya, namun dari sikap hatinya. Dalam hal ini, yaitu sikap tidak mementingkan diri sendiri, namun mampu memperhatikan kepentingan orang lain. Walaupun seseorang telah berusia 40 tahun, tetapi apabila ia belum mampu memikirkan kepentingan orang lain, maka sesungguhnya yang bersangkutan belum dewasa dan masih kekanak-kanakan. Mengapa demikian? Karena berbicara tentang pribadi yang paling tidak mampu memikirkan kepentingan orang lain, itulah pribadi yang disebut sebagai bayi. Bukankah bayi tidak mampu memikirkan kepentingan orang lain dan hanya mampu memikirkan kepentingan dirinya sendiri? Di malam hari ketika ia terbangun dan merasa haus atau lapar, bayi tidak akan berpikir, ibuku sudah tidur dengan lelap. Ia sangat lelah karena seharian telah merawat diriku. Esok saja aku minta minum kepadanya. Sekarang lebih baik aku menahan rasa lapar dan haus agar ibuku dapat beristirahat. Tidak, seorang bayi tidak mampu berpikir seperti itu. Tanpa mempertimbangkan keadaan ibunya. Bila ia merasa lapar dan haus, maka bayi akan berteriak, menangis dan ingin dilayani di saat itu juga. Apakah yang akan dilakukan oleh sang ibu? Ia akan bangun dan menyediakan minum untuk bayinya. Dengan sukacita sang ibu akan berkata dalam hatinya, bayiku lucu, bayiku lucu sekali. Lucu karena masih bayi. Tetapi kalau sudah berusia 40 tahun, orang masih bersikap seperti seorang bayi, yaitu tidak mampu memikirkan kepentingan orang lain, maka orang itu bukan lucu, namun menyebalkan. Dengan kata lain, orang yang rela melayani karena mampu memikirkan kepentingan orang lain dan bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri adalah pribadi yang dewasa. Semakin dewasa sikap hati yang bersangkutan, semakin ia akan mampu mempertimbangkan kepentingan orang lain. Hal itulah yang diutarakan oleh Tuhan Yesus di ayat 45 tadi, yaitu dengan berkata, Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Artinya, ia datang ke dunia bukan untuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri, namun karena ia memikirkan kebutuhan kita, kebutuhan umat manusia, yaitu agar terlepas dari ikatan dosa dan hukuman dosa. Untuk itulah, maka seperti yang ia katakan lebih jauh di ayat 45, yaitu bahwa ia datang ke dunia untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah sebabnya, maka tidaklah cukup apabila saudara menjadi orang Kristen dan tidak terlibat di dalam pelayanan. Sebab bila itu keadaan saudara, maka saudara akan terbiasa hanya memikirkan kepentingan diri saudara sendiri. Sebagai akibat, saudara tidak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa di dalam kehidupan rohani saudara. Itulah yang terjadi dalam kehidupan gereja pada umumnya, yaitu himpunan orang-orang yang sudah berusia lanjut tapi masih kekanak-kanakan secara rohani. Oleh karena itu, seperti yang telah saya utarakan tadi, ambillah keputusan untuk terlibat di dalam pelayanan. Bagaimana caranya? Hubungilah nomor telepon yang tertera di bawah ini melalui WhatsApp. Tulislah
saya ingin terlibat di dalam pelayanan. Nanti staf gereja akan menghubungi saudara dan menjelaskan pelayanan apa saja yang tersedia bagi saudara. Dan apakah langkah-langkah untuk terlibat di dalamnya. Di sepanjang bulan ini kita telah mempelajari 5 tata nilai yang merupakan kompas atau penentu arah dari kehidupan kita. Kelima tata nilai yang menjadi falsafah atau filosofi dari kehidupan di dalam lingkup gereja kita. Kelima tata nilai tersebut adalah yang pertama, yaitu ketuhanan dari Yesus Kristus atau the Lordship of Jesus Christ. Dalam tata nilai ini, kita menempatkan Yesus sebagai pribadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita hidup untuk melakukan kehendak-Nya dan untuk menyenangkan hati-Nya. Dialah yang harus menjadi pusat dari kehidupan kita. Tata nilai yang kedua yaitu relasi ikat janji atau covenant relationship. Itu adalah relasi yang indah dan sakral karena diikat dalam suatu komitmen di mana Allah sendiri yang menjadi saksi. Dalam komitmen itu kita saling mengasihi dalam kesetiaan dan pengorbanan. Yaitu seperti yang telah Tuhan Yesus teladankan dalam kehidupan kita. Komitmen dalam ikat janji yang harus mewarnai kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan berjemaat kita. Tata nilai yang ketiga yaitu melakukan yang terbaik atau excellent spirit. Itulah sikap yang bertanggung jawab terhadap semua kepercayaan yang Tuhan berikan dengan mengembangkannya secara maksimal. Sebaliknya dari menyerah kepada nasib, kita berjuang untuk mencapai yang terbaik, yaitu dalam kesadaran bahwa seluruh kehidupan kita merupakan persembahan bagi Tuhan. Sedangkan Tuhan layak menerima yang terbaik dalam kehidupan kita. Tata nilai yang keempat adalah mentalitas kerajaan Allah atau kingdom mentality. Di dalam mentalitas, yaitu pola pikir atau mindset tersebut, kita menyadari bahwa semua kita adalah duta-duta dari kerajaan Allah yang ditempatkan Tuhan di dunia guna mempengaruhi dan bukan untuk dipengaruhi oleh lingkungan kita. Di dalam hal ini, kita harus mewarnai dunia dengan tata nilai serta kebenaran dari kerajaan Allah. Hari ini, kita mempelajari tata nilai yang kelima, yaitu pengabdian atau servanthood. Itulah tata nilai yang tidak terlepas dari kasih, kerendahan hati, dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Itulah tata nilai yang Yesus sendiri teladankan dan yang harus mewarnai kehidupan kita sehingga kita layak disebut sebagai para pengikutnya. Memang semua tata nilai tersebut bersifat melawan arus. Karena pada umumnya orang hidup mengutamakan dirinya sendiri dan bukan mengutamakan Tuhan. Orang hidup tanpa komitmen. Sehingga di kalangan anak muda sedang tren istilah HTS atau hubungan tanpa status. Dan bukan hidup dalam relasi ikat janji atau covenant. Selain itu orang cenderung hidup semau gue. Dan bukan sungguh-sungguh berupaya mencapai yang terbaik bagi Tuhan. Demikian pula orang hidup dengan mengikuti arus dunia. Dan bukan sebaliknya, yaitu mempengaruhi dunia. Terlebih lagi rata-rata orang hidup memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan bukan hidup untuk melayani. Di dalam semua ini, kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh Malcolm Muggeridge, seorang jurnalis dan penulis Kristen dari Inggris yang kisah pertobatannya beberapa kali pernah saya paparkan dalam khotbah-khotbah saya. Kata-kata yang ia ucapkan yaitu, never forget that only dead fish swim with the stream. Jangan pernah lupa bahwa hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus. Jangan hidup seperti ikan yang mati. Tapi bersedia melawan arus dunia dengan hidup dalam kelima tata nilai tadi. Sikap berani melawan arus seperti itulah yang telah Tuhan Yesus contohkan bagi kita. Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Namun telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba, seorang budak. Dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Supaya dalam nama Yesus,
semua orang bertekuk lutut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, keteladanan-Mu, kerelaanmu untuk merendahkan diri, mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, mengorbankan diri dalam kasih, dalam kerendahan hati. Tuhan, supaya dengan demikian kami yang hidup dalam kegelapan dosa dan berada di bawah hukuman dosa, Engkau tebus, Engkau bebaskan, Engkau merdekakan dari masa lampau yang kelam. Engkau menghapus masa lampau kami, membaharui hidup kami, dan menyediakan masa depan yang baru bagi kami. Tuhan, ajar kami dalam kehidupan kami sehari-hari, hidup dalam kelima tata nilai tadi. Mulai dari hidup dalam ketuhanan Yesus Kristus, menjadikan Engkau sebagai yang paling utama dalam hidup kami, sampai kepada hidup dalam pengabdian, seperti Engkau sendiri telah hidup di dalamnya. Tuhan Yesus, hanya dengan demikian hidup kami akan mencerminkan sifat-sifat-Mu di dunia. Hanya dengan demikian kami dapat menjadi duta-duta Kristus, garam dan terang dunia yang mempengaruhi sekitar kami dengan kebenaran dan tata nilai yang mulia dari kerajaan Allah. Tuhan Yesus, dengan demikian hidup kami akan memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam kesatian, dalam kasih yang terikat dalam janji, covenant, seperti Engkau telah mengikat janji dengan diri kami. Demikian pula kami hidup dalam kesetiaan kepada satu sama lain, dalam jemaat, dalam rumah tangga, dalam keseharian kami. Sehingga kami dapat menjadi orang yang dipercaya dan diandalkan oleh dunia, oleh sekitar kami, termasuk oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami. Pakai kami menjadi terang, pakai kami menjadi garam yang membawa pengaruh yang indah dan positif bagi lingkungan kami. Sehingga di dalam semua itu nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan. Sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang sejati. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini, ulurkan tangan kasih-Mu menjamah semua mereka yang sedang memanggil nama-Mu, memerlukan pertolongan-Mu. Ulurkan tangan kasih-Mu, membuka jalan bagi mereka yang sedang mengalami jalan buntu. Sediakan jalan keluar dan mujizat, karena di dalam Engkau senantiasa ada pertolongan, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, dan kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kepadamu dan di dalam nama-Mu kami menyerahkan hidup ini, kepadamu dan demi kemuliaan-Mu, yaitu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan, sudah bangkit harimau, sebab ya Tuhan, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, sudah bangkit harimau, sebab ya Tuhan, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti.
Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.